Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 struktur data akan mempresentasikan sistem manajemen barang yang berdasarkan struktur data stack berbasis linked list. Pertama-tama, saya ingin memperkenalkan anggota saya dengan saya sendiri, Surya Kusuma Pamungkas, dengan NIM F551240062. Perkenalkan, nama saya Adnan Mufti Maulana dengan NIM F551240061. Saya Abdul Petamun Sangi dengan NIM F5524058. Saya Farel Fansya dengan NIM F551240059. Saya Deddy Miswar dengan NIM F5512460. Baik, langsung saja ke kode programnya. Yang pertama-tama kita mempunyai struk barang, di mana struk barang berisi nama barang dengan tipe data string, jumlah barang dengan tipe data integer, harga barang dengan tipe data float, lalu kita mempunyai pointer pref dan pointer next. Lanjut, kita menggunakan kelas gudang, di mana pada kelas gudang mempunyai private yang berisi pointer top dengan tipe data barang tadi, capacity dengan tipe data integer, dengan count juga sebagai integer. Lalu masuk pada publik, kita mempunyai konstruktornya dengan gudang dengan parameter integer cap-nya atau capacity, di mana capacity itu sebagai cap, count itu diinisialisasikan sebagai 0 pada awalnya, lalu top itu adalah null pointer. Lalu masuk pada fungsi create barang dengan parameter string nama, integer jumlah, dengan float harga, di mana pada isinya itu kita mempunyai pointer new barang, itu akan menunjuk ke node barang yang baru dibuat. Lalu new barang akan menunjuk ke nama barang yang akan diset menjadi nama, new barang menunjuk ke jumlah barang yang akan diset sebagai jumlah, new barang akan menunjuk ke harga barang juga yang akan diset sebagai harga. Lalu new barang menunjuk ke pref itu sebagai null pointer, maksudnya tidak ada node sebelumnya belum ada, dengan new barang menunjuk ke next, di mana next-nya itu null pointer atau belum ada juga node setelahnya, lalu akan mereturn new barang. Oke, baik. Jadi kita masuk ke fungsi push barang, yang dimana di sini ada parameter string nama, integer jumlah, dan float harga. Lalu ada pengecekan kondisi, dicek apakah barangnya itu full. Jika iya, di out gudang sudah penuh. Lalu terdapat pointer new barang dari node barang yang memanggil fungsi create barang dengan parameter nama, jumlah, dan harga. Lalu new barang menunjuk ke next sama dengan top. Jadi new barang yang sudah kita buat tadi itu dia akan menjadi topnya paling atas. Lalu ada pengecekan kondisi apakah topnya itu tidak sama dengan null pointer. Top menunjuk ke pref sama dengan new barang. Jadi jika sudah ada barang sebelumnya, maka pref itu akan menunjuk ke top, yang dimana top itu adalah new barang. Lalu seperti yang kita lihat di codingan bawah, yaitu top sama dengan new barang. Lalu count increment, yaitu penjumlahan jumlah barangnya. Lalu kita out barang, kita memanggil namanya, lalu berhasil ditambahkan. Lalu di sini ada fungsi pop barang. Kita cek apakah barang itu empty. Jika iya, out gudang kosong. Lalu ada pointer temp sama dengan top. Jadi topnya itu karena kita mau hapus, maka kita buat tempatnya sendiri, yaitu temp. Lalu top sama dengan top menuju ke next. Karena yang paling atas itu akan kita hapus, jadi yang ini B-nya itu akan menjadi topnya begitu. Karena A ini akan kita hapus, ini yang paling atas sebelumnya. Lalu ada pengecekan kondisi. Apakah top tidak sama dengan null pointer, maka top menuju ke pref sama dengan null pointer. Nah, karena ini yang kita mau hapus, lalu dicek apakah top yang ini
top yang ini dia ada terhubung ke sini? Jika iya, maka yang prefnya ini dia akan menunjuk ke null pointer karena ini akan dihapus. Jadi yang B harus tidak terhubung kemana-mana. Lalu kita delete temp, maka sisa node B dan node C. Lalu ada count decrement untuk mengurangi jumlah barangnya. Lalu cout, barang paling atas berhasil dikeluarkan. Oke, kita lanjut ke fungsi void titik barang, di mana ini merupakan fungsi yang digunakan untuk melihat data barang pada posisi tertentu dalam stack. Nah, di mana parameternya itu integer position. Terus kita lanjut ke ada kondisi if, yang dimana kondisi if ini ada dua kondisinya. Yang pertama itu position kurang dari satu, ya, yang artinya posisi tidak boleh kurang dari satu karena posisi satu itu sama dengan top. Nah, terus yang kedua itu ada position lebih besar dari count, yang dimana posisi tidak boleh lebih dari count atau jumlah elemen dalam stack. Jika betul, maka akan keluar output posisi tidak valid, lalu return. Terus masuk ke pointer current sama dengan top. Ini membuat pointer current yang menunjuk ke node paling atas atau top. Terus ada perulangan. For integer i sama dengan 1, i kurang dari position, i increment. Nah, ini melakukan iterasi untuk turun dari node paling atas hingga ke posisi yang diminta. Misalnya, position itu sama dengan 3, maka iterasi pertama itu dari node kedua, terus iterasi kedua dari ke node ketiga. Nah, terus ada menampilkan data barang, yang mana yang pertama itu cout barang pada posisi, terus mengambil nilai position titik 2, terus dia memanggil current, yang ditunjuk current itu nama barang, jumlah yang memanggil jumlah barang, harga yang memanggil harga barang. Terus lanjut ke fungsi change barang, yang ada parameternya itu integer position, string nama, int jumlah, float harga. Terus ada kondisi if, ada dua juga kondisinya. Yang pertama itu position kurang dari 1 dan position lebih dari count. Jika true, maka akan keluar output posisi tidak valid, terus return. Terus ada pointer current sama dengan top. Nah, sama seperti tadi, dia membuat pointer current untuk menunjuk node paling atas, yaitu top. Terus ada looping. Integer i sama dengan 1, i kurang dari position, i increment. Sama seperti tadi, dia melakukan loop hingga mencapai posisi yang diminta. Misalnya position 3, maka akan berpindah 2 kali dari top ke next. Terus ada mengubah data barang. Dia inisialisasikan kalau current nama barang itu sama dengan nama, current jumlah barang sama dengan jumlah, current harga barang sama dengan harga. Contohnya, misalnya jika position sama dengan 2, namanya misalnya keyboard, jumlahnya 20, harganya 150, maka node di posisi 2 akan diganti dengan data tersebut. Terus sini ada konfirmasi perubahan data, ada output data barang pada posisi, ambil nilai position, berhasil diubah. Lanjut. Saya akan menjelaskan tentang void destroy barang ini. Fungsi ini digunakan untuk menghapus semua barang yang ada di dalam gudang. Selama gudang belum kosong, maka isEmpty barang ini, fungsi ini akan terus memanggil pop barang, yaitu kegunaannya untuk menghapus barang dari atas atau dari atas. Seperti yang telah kita pelajari, yaitu adalah konsep LIFO atau last in first out. Setelah semua barang terhapus, maka akan ditampilkan teks seperti ini, akan ditampilkan cout seperti ini, semua barang telah dihapus. Lanjut ke fungsi selanjutnya adalah bool is full barang, return count lebih besar atau sama dengan capacity. Fungsi ini digunakan untuk mengecek apakah gudang sudah penuh.
Capacity ini adalah kapasitas maksimal gudang, dan count ini adalah jumlah barang saat ini. Jika count ini sama dengan atau lebih besar daripada kapasitas, maka fungsi akan mengembalikan true atau gudang telah penuh. Nah, lanjut ke fungsi selanjutnya, ada ball is empty barang. Kegunaannya ini untuk mengecek apakah gudang kosong atau tidak. Jika count sama dengan 0, maka fungsi mengembalikan true, artinya tidak ada barang yang ada di dalam gudang. Lanjut ke integer count barang. Fungsi ini hanya mengembalikan jumlah barang yang ada saat ini yang ada di dalam gudang, yaitu nilai variabel dari count ini. Berguna untuk mengetahui seberapa banyak barang yang telah ada kita masukkan ke dalam gudang atau yang telah tersimpan. Oke, terus ada fungsi void display barang, yang dimana ini bertujuan untuk menampilkan semua barang yang ada di gudang. Yang pertama ada kondisi if, yaitu is empty barang. Di sini untuk mengecek apakah gudang itu kosong atau tidak. Kalau kosong, maka output gudang kosong akan muncul. Nah, terus ada pointer current yang berasal dari struct barang dari sama dengan top, yang dimana ini berarti dia mulainya dari barang paling atas, dari atas. Lalu terus ada output daftar barang di gudang. Nah, terus ada perulangan while, yang dimana perulangannya itu jika current tidak sama dengan 0, maka output nama jumlah harga akan muncul sesuai apa yang ditunjuk oleh current. Terus di sini ada current sama dengan current next, yang berarti current akan ke node yang selanjutnya atau ke barang yang selanjutnya. Terus di sini ada lagi fungsi float total nilai barang, yang dimana ini berfungsi untuk menghitung semua total barang yang ada di gudang. Nah, yang pertama ada variabel total sama dengan 0 dengan tipe data float. Terus dibuat lagi pointer baru, current sama dengan top. Terus ada perulangan lagi, while jika current tidak sama dengan 0, maka jumlah barang dikalikan dengan harga barang yang ditunjuk oleh current, lalu ditambahkan dengan nilai total. Terus ada lagi current sama dengan current next, yang berarti menuju ke barang yang selanjutnya. Terus ini ada return total yang berarti mengembalikan nilai total. Baik, kita masuk pada fungsi mainnya. Yang pertama-tama kita ya inisialisasi objek gudang sebagai G dengan jumlah gudang isi gudangnya itu sebanyak 5 barang. Nah, pertama-tama kita memanggil fungsi push barang dengan nama kardus berjumlah 10 dengan harga 100. Kedua, kita panggil fungsi barang paket dengan jumlah 5 dengan harga 200. Lalu kita panggil lagi push barang dengan nama botol berjumlah 3 dengan harga 50. Lalu kita panggil lagi melakukan push barang dengan nama elektronik berjumlah 1 dengan harganya 1000. Lalu kita push lagi dengan nama waffle berjumlah 4 dengan harganya sebagai 1000. Lalu kita push barang sekali lagi dengan nama garam Cina dengan jumlah 100 dengan harga 10.000. Nah, lalu kita menampilkan semua data. Nah, setelah itu kita panggil display barang. Lalu kita cout lagi menghapus barang paling atas dengan memanggil fungsi pop barang. Lalu kita melihat barang posisi kedua dari atas. Lalu kita panggil fungsi pick barang dengan parameter 2 atau array kedua. Lalu kita panggil kita mengubah data barang posisi ke 1 dengan memanggil fungsi change barang dengan parameter posisinya yaitu 1. Lalu nama barangnya laptop rusak dengan jumlah 1 dengan harga 800. Lalu kita tampilkan lagi daftar barang setelah barang posisi 1 diupdate dengan memanggil display barang. Lalu kita coutkan total nilai semua barang dengan total nilai barang, yaitu dengan memanggil fungsi total nilai barang. Jadi setelah kita run, maka hasilnya seperti ini.
Tadi ada 6 barang yang kita tambah, tapi karena maksimalnya hanya 5, jadi hanya sampai wafel yang ditambahkan. Garam Cina ini tidak ditampilkan karena sudah melebihi batas stagnya. Lalu ini kita memanggil semua datanya. Ini kita menghapus barang paling atas, jadi wafel ini akan hilang. Lalu kita melihat data kedua dari atas, kan sudah dihapus wafel, jadi elektronik paling atas yang pertama, lalu botol yang kedua. Lalu kita mengubah data barang pada posisi 1. Yang sebelumnya elektronik menjadi laptop rusak dengan jumlah 1, harga 800. Lalu itu total nilai barangnya 2.950. Seperti itu. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami, kelompok 5. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Saya tutup dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.